Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ustaz, para kiai alim ulama, seluruh jamaah Masjid Istiqlal yang kami hormati. Pertama, marilah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini alhamdulillah kita berada di tempat yang mulia dengan acara yang baik dan insya Allah mendapat manfaat maslahat fi umuri dini wa dunya wal akhirah. Pengaruh puasa pada kesehatan jasmani dan rohani. Tentu saja ibu dan bapak sekalian, apabila kita melihat pada sejarah diwajibkannya puasa Ramadan pertama kali terjadi pada tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban. Dan sesungguhnya sebagaimana telah dimaklumi, puasa itu tujuan utamanya adalah untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sasaran utama menjadi orang yang bertakwa dengan beberapa indikator. Dia patuh, dia taat asas, taat rukun dan syarat, dan etika berpuasa. Sehingga di akhirnya dia akan selalu mendapat bimbingan dan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan jasmani penting karena akal yang sehat, al-aqlus salim fil jismis salim. Maka salah satu manfaat dari puasa adalah kesehatan jasmani. Pengaruhnya sangat besar, bagaimana termaktub apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita makan dan minum dengan tidak memboros-boroskan makan dan minuman itu sendiri. Diatur pola makan. Ketika di bulan Ramadan ada saatnya sahur. Sahurlah karena sahur itu akan memberi keberkahan. Dan bukalah dengan makanan yang halal dan thayyib. Tidak berboros-borosan untuk makan dan minuman. Dan makan minuman yang halal dan yang baik. Karena ada makanan yang halal tapi tidak baik untuk kesehatan. Hadirin dan hadirat yang kami hormati. Orang yang berpuasa ketika buka datang, ketika saat maghrib datang, tentu sangat bahagia. Sebagaimana Rasul mengatakan, "Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrih, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Puasa menjaga keseimbangan dalam jasmani itu sendiri. Sebagaimana beberapa penelitian dari para ahli kesehatan telah menjelaskan bahwa puasa bermanfaat untuk menyehatkan pembuluh darah kita, menyehatkan jantung, manfaat bagi pencernaan, ginjal menjadi lebih baik, sistem imun meningkat. Karena manusia, orang yang berpuasa dengan ikhlas, dengan sabar, maka dia akan senang ketika saat buka datang. Rasa senang itu akan meningkatkan imunitas tubuh. Dan juga termasuk mencegah penyakit lain yang berbahaya. Manusia dilihat dari apa yang dia makan dan dia minum.
Ini termaktub di dalam surat Abasa ayat 24. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Lihatlah kepada manusia apa yang dia makan. Orang dulu kalau makan lauknya tidak bermacam-macam, 1 atau maksimum 2, maka itulah termasuk yang menyehatkan. Karena dilarang perut kita menjadi sumber penyakit dan dilarang perut kita menjadi kuburan dari binatang-binatang yang sekalipun halal dan kita makan pada saat bersamaan dan dalam jumlah yang besar. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang kami hormati, manfaat dan keutamaan daripada puasa untuk rohani sangat besar sekali. Termasuk diantaranya kita akan merasa tentram hati, akan merasa senang pikiran. Mengapa? Karena kita bangun, tidur, ibadah, makan, minum sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dibuat dan disampaikan oleh agama. Rasa taat itu akan menenteramkan hati dan menyehatkan ruhani. Keimanan sendiri tentu saja akan meningkat. Mengapa? Karena puasa satu-satunya ibadah yang di dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, "Fasaumuli wa ana ajzi bihi." Puasa itu untuk saya dan saya, kata Allah, yang akan langsung membalasnya. Orang yang mengerjakan ibadah puasa, jiwa sosialnya akan meningkat karena dia akan merasakan bagaimana orang-orang yang tidak punya makan dan minum, anak-anak yang terlantar, yang makan siang mungkin tidak tahu nanti malam apa yang akan dimakan, sedangkan semua ada tersedia untuk kita. Bagaimana dengan mereka? Insya Allah sebulan kita dilatih, maka akan meningkatkan jiwa sosial. Insya Allah dengan zakat fitrah atau zakat mal, dan sodakoh, jariah, dan lain-lain, itu semuanya akan meningkatkan jiwa sosial. Ruhani kita, emosi negatif akan terjauh, emosi positif akan bertambah. Dengan buka puasa, dengan berbagi kepada saudara, keluarga, atau tetangga, maka insya Allah kebaikan dan kebajikan akan terus bertambah. Karena dengan emosi yang positif tidak akan mudah marah dan akan senantiasa sabar di dalam kehidupan ini. Allah menerangkan di dalam Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab." Pahala orang yang bersabar adalah tanpa hisab. Banyak sekali jumlahnya, tidak terhitung pahala bagi orang yang sabar. Puasa juga dapat melawan sifat takabbur, hasad, iri hati, dan ujub, merendahkan orang lain dan merasa diri sendiri yang paling pandai dan paling mulia. Nah, ini bisa ditahan karena kita puasa, insya Allah kita mempunyai rasa yang sama, lapar, haus, menahan hawa nafsu, menahan amarah, tidak akan berburuk sangka, dan insya Allah selama sebulan kita dilatih, maka melawan sifat-sifat yang buruk ini insya Allah akan bisa kita teruskan setelah puasa itu selesai. Puasa di bulan Ramadan ini juga sebagai junnah, sebagai perisai, sebagai tameng, sebagai benteng pertahanan, yaitu antara lain sifat jujur. Makanan-makanan kita, minuman kita, ibu, makanan yang kita masak, ya, minuman yang kita buat, punya kita sendiri,
tapi kita jujur, kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak ambil, kita tidak berdusta dan berbohong pada pasal ini terutama, maka kejujuran itu sedikit demi sedikit bisa terlatih selama di bulan Ramadan ini. Puasa juga sebagai vitamin untuk hati kita, sebagaimana makanan atau jenis makanan tertentu sebagai vitamin untuk tubuh kita. Jadi puasa itu sangat diperlukan oleh manusia sesungguhnya. Sekalipun tidak ada nas kewajiban dalam ayat atau yang lainnya, sesungguhnya secara fitrah, hewan saja, lihat ular, ketika dia berganti kulit, dia tidak makan, dia tidak minum. Lihat ayam betina, ketika dia mengerami telurnya, dia tidak makan dan dia tidak minum. Dia perlu puasa, perlu menenangkan diri, karena itu adalah baik untuk metabolisme tubuh mereka masing-masing. Jika kita ingin sehat, kita ingin mengambil resep baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perut kita dibagi tiga, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Walaupun makanan-makanan kita saat buka datang boleh dimakan, boleh diminum, tapi sepertiga saja makanannya, sepertiga saja minumannya, dan sepertiga untuk udara. Ini sudah maksimum, ya. Dan jangan lupa bahwa manusia itu, kata Rasulullah, dia bisa tertipu karena kesehatan yang dia miliki dan karena waktu luang. Dan sehat bisa dijaga antara lain dengan asupan makanan yang halal, yang baik, yang memenuhi proporsi yang sebenarnya. Dan insya Allah kita semua akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan puasa sebagai bulan yang mulia, diturunkannya Al-Quran, dan oleh karena itu selain yang tadi sudah kami sampaikan, termasuk menenangkan hati kita apabila kita membanyakkan tadarus Al-Quran di rumah kita masing-masing, atau di kantor saat istirahat, ataupun di jalan ketika kita di kendaraan, maka itu tidak menjadi soal, karena yang demikian itu adalah sangat baik di bulan Ramadan ini. Terakhir, apabila ada orang yang mengajak untuk berkata kotor, berkata keji, mengajak untuk mencaci maki orang lain, atau mengajak berkelahi, maka dianjurkan oleh Nabi, jangan diikuti. Katakan kepada mereka, saya sedang berpuasa. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang kami hormati, insya Allah manfaat daripada jasmani dan ruhani akan kita peroleh apabila kita memperhatikan segala sesuatu yang sudah diuraikan oleh para ahli, terutama dari Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.